Halo semuanya, selamat datang kembali di video analisa harian XAUUSD bersama Mandana, dan ini adalah analisa harian XAUUSD pada hari ini tanggal 2 Juni 2025 hari Senin. Seperti biasa, jika kalian semua suka dengan videonya, jangan lupa like dulu videonya, subscribe bagi belum subscribe, hidupkan lonceng dan di-share ke yang lain. Oke, jadi sekarang sudah masuk bulan Juni 2025 dan tidak terasa kita sudah ada di pertengahan tahun 2025 dan ini sudah di kuartal kedua akhir di 2025. Jadi kita nggak terasa sudah melewati tahun 2025 selama 5 bulan, sekarang memasuki bulan ke-6. Jadi bagaimana kemarin kalian selama trading di XAUUSD? Pasti luar biasa kacau. Ya, jujur saya pribadi pun sudah saya katakan kemarin, ya kan, bahwa untuk trading di XAUUSD sekarang itu cukup volatilitasnya besar. Bisa saya katakan demikian. Bahkan menurut saya ini tidak hanya saya aja sih kayaknya ya, di beberapa video orang entah di YouTube dan juga di TikTok dan juga di Instagram itu ada yang mengatakan bahwa kemarin itu market XAUUSD-nya sangat luar biasa volatil ya. Sangat volatil sekali, naik tinggi, turun tinggi, naik tinggi, turun tinggi, dan benar-benar luar biasa ketidakjelasan dari XAUUSD. Nah, sekarang kalau kalian ngeh, sebenarnya ini XAUUSD-nya ada gap. Ya, jadi kalau kalian ngeh, ini ada gap di XAUUSD yang dimana kemarin ini yang saya pakai untuk di sekarang ini adalah versi Oanda. Yang dimana close harga ada di 3289, kemudian market gap sampai ke 3303. Jadi otomatis kita masih punya gap yang belum ketutup dari 3303 sampai ke 3289. Lumayan ya gapnya. Gapnya itu ya ini sempat turun sih ya, sempat turun sedikit, berarti sisa ini adalah lagi 88 pip. Ya lumayan sih, beda lagi 88 pip ya. Gap itu disebabkan karena pada hari Jumat ya, pada hari Jumat kalau nggak salah ya, hari Jumat atau hari Sabtu ya. Tanggal 31 itu hari Sabtu. Hari Sabtu pagi, di sana sih Jumat malam ya di Amerika. Itu mengatakan bahwa Trump akan menaikkan tarif untuk aluminium sebanyak 25% lagi. Ya, di sini Trump akan menaikkan tarif aluminium dan juga baja menjadi 50%. Dari yang sebelumnya ini hanya sebatas 25%. Jadi otomatis di sektor manufaktur metal, baja dan juga aluminium itu bakal mengalami kenaikan tarif, dan ini diberlakukan nanti di tanggal 4 Juni kalau nggak salah ya. Di sini tanggal 4 Juni akan diberlakukan ya, ini dia, akan diberlakukan kenaikan tarif baja dan juga aluminium per tanggal 4 Juni 2025, yang dimana itu adalah di hari Rabu, lusa ya. Jadi kalau kalian ngeh juga, selain adanya tarif itu di sini di Jumat malam jam 9 malam kalau nggak jam 8 ya, itu terjadi news juga yang dimana Trump itu mengatakan bahwa Cina memberikan ketidakjelasan, bukan ketidakjelasan sih, lebih tepatnya katanya sih melanggar perjanjian di Geneva pada saat tanggal 12 Mei kemarin. Katanya sih seperti itu ya, tetapi itu sempat dibantah sedikit sama wakil perdagangan di Amerika ya, katanya itu tidak ada perubahan yang major. Nah, sekarang sih ini sudah 72 jam dari hari Jumat ya, Jumat, Sabtu, Minggu, sekarang Senin. Sekarang sih ini tidak ada perubahan statement dari Trump masalah Cina yang melanggar ketentuan kemarin. Cuman dari segi pihak Cina sendiri itu tidak memberikan klarifikasi apakah benar mereka melakukan sedikit penyelewengan atau enggak, melanggar sedikit perjanjian atau gimana. Dari pihak Cina sih belum ada memberikan keterangan. Dan dari segi tarif yang dari baja dan juga aluminium naik 25%, so far tidak ada perubahan nada untuk sekarang ya, karena di Amerika sekarang kan masih malam ya, sekarang kan di Amerika jam 9 malam. Jadi nggak tahu deh, nanti tiba-tiba jam 11 malam Trump ada ngomong atau nggak nanti pagi ya.
Karena kan sekarang Amerika ini masih hari Minggu jam 9 pagi. Jadi otomatis nanti malam itu baru sudah pagi di Amerika. Jadi nggak tahu deh, tiba-tiba nanti Trump misalnya ada ngomong lagi, beliau mengubah statement yang pada saat hari Jumat masalah Cina melanggar perjanjian, kemudian yang beliau katakan masalah tarif di baja dan aluminium bisa berubah, itu bisa terjadi. Ya, karena kebiasaannya Trump itu kemarin adalah ketika beliau mengatakan A, 48 jam sampai 72 jam ataupun 1 sampai 2 hari, itu kebiasaannya adalah beliau berubah dari A ke B. Ya, biasanya sih begitu. Sekarang sih kayak kita nggak tahu ya, apakah beliau bakal tetap dari A ke B atau tetap dari A menjadi A. So far sih belum tahu. Jadi hati-hati aja untuk hari ini, hari Senin. Apalagi hari Senin kita juga nggak ada news yang besar banget, kecuali cuma ada satu masalah manufacturing PMI yang dimana diperkirakan di sini akan naik sedikit dari 48,7 ke 49,3. Tapi ini sih masih di atas, ini masih di bawah 50 ya. Jadi ini masih mengalami yang namanya kontraksi. Jadi masih kurang bagus. Tetapi jika semisalnya nanti malam di sini ISM manufacturing PMI keluar di atas 50, itu akan sedikit menjadi booster untuk USD menguat dan otomatis XAUUSD bisa untuk turun. Selain itu nanti malam kita juga ada beberapa member speak dari FOMC. Dan nanti malam di sini juga ada ternyata Jerome Powell akan berbicara di Federal Reserve Board of Governor International Finance Division 75 Anniversary Conference. Ya, di sini sih berarti ada Jerome Powell speak sedikit, cuman saya rasa di sini beliau nggak akan terlalu memberikan statement bagaimana sih, karena lagi saya katakan ya, bulan Juni sekarang adalah akan ada yang namanya economic projection dari The Fed, yang otomatis itu bakal menjadi hal yang krusial bagi semua kalangan ekonomi. Karena kita akan melihat nanti bagaimana proyeksi dari The Fed, apakah nanti akan ada pemotongan suku bunga bulan Juli atau sesuai plan di September atau bagaimana, kita akan lihat nanti. Jadi hati-hati ya, di bulan Juni ini saya katakan harap sangat hati-hati. Selain sudah saya katakan tadi di bulan Mei kita sedikit mengalami yang namanya ketidakjelasan di market, hati-hati juga di bulan di bulan Juni. Ingat ya, delay ataupun deadline dari reciprocal tariff itu tinggal menghitung hari aja. Ya, sisa waktunya adalah lagi 1, 2, 3, 4, 5. Lagi 5 minggu ya, sampai di 9 Juli 2025. Jadi saya dan tim di sini nggak tahu ya, kalian pun juga nggak bakal tahu apa yang bakal terjadi sampai tanggal 9 Juli. Tiba-tiba beliau Trump ada ngomong masalah reciprocal, tiba-tiba nggak jadi, atau nggak tiba-tiba ada fix dan sebagainya, itu tidak tahu. Jadi saya katakan sekali lagi, hati-hati, deadline ke reciprocal tariff sudah semakin dekat, sisa 5 minggu doang. Ya, saya worry-nya ini adalah bulan Juni akan seperti di bulan Mei, yang dimana bantingan atas bawahnya bakal luar biasa hebat. Oke, jadi saya sampaikan sedikit masalah fundamental itu. Nah, sekarang untuk XAUUSD secara teknikal bagaimana? Secara monthly kita bisa lihat bahwa kalau kalian di sini di bulan Mei, kita di sini ditutup dengan candle doji. Doji di candle bulan Mei di beberapa broker itu ada yang berbeda, ada yang dojinya merah, ada yang dojinya hijau kayak yang di sini, ada yang doji agak besar sedikit ya bodinya. Jadi yang penting sih intinya kita menciptakan doji, dan di sini bisa saya katakan candlenya membuat pola inside bar, tetapi di sini inside barnya belum pasti ya, apakah inside barnya lebih seperti bearish atau inside barnya nanti seperti ya udah sideways aja ranging gitu kan. Ini masih belum jelas bagaimana pergerakannya. Dan kalau kalian juga berdasarkan seasonality sekarang ya di bulan Juni, kalau saya tarik data ke belakang di bulan Juni itu 10 tahun ke belakang 30% marketnya bullish, otomatis 70% itu marketnya adalah bearish, yang dimana di setiap tahunnya bisa saya katakan itu adalah di musim panas
itu emas mengalami pelemahan sedikit. Ini kan data per 10 tahun. Kalau saya turunkan lagi sampai ke 20 tahun terakhir, maka kalian bisa lihat di bulan Juni ini bullishnya hanya 40%, ya. Bullishnya hanya 40%, berarti bearishnya 60%. Kalau kita turunkan lagi sampai yang dari tahun 2000, maka di bulan Juni ini tetap sama 40%. Kalau hanya mengacu pada 5 tahun terakhir, berarti di bulan Juni ini adalah luar biasa bearish. Selama 5 tahun terakhir dari tahun 2020 sampai kemarin 2024, ini bulan Juni adalah bearish. Berarti otomatis biasanya sih ya di bulan Juni, sekali lagi pada saat musim panas itu akan mengalami penurunan. Tetapi sekali lagi kita nggak tahu mau bagaimana dari segi Trump dan fundamentalnya. Tiba-tiba beliau ngomong A, B, C, bisa beda hasilnya. Walaupun secara seasonality kita bisa lihat kalau di Juni itu kecenderungan bullishnya rada lebih rendah. Berarti otomatis marketnya bisa antara sideways atau bisa bearish. Itu aja. Ya. Dengan adanya pola monthly doji seperti ini, seperti inside bar, ini benar-benar tidak memberikan kita keterangan apapun apakah market di sini mau lanjut bullish atau lanjut bearish. Sedangkan kalau dari segi stokastik dan RSI secara monthly ini sih masih di atas zona overbought, jelas banget ya kan. Dari segi monthly RSI-nya memang sudah masuk ke kriteria yang cukup krusial, yaitu yang dimana di sini RSI-nya flat di angka 85 mendekati level 90. Dan secara stokastik monthly ini kemungkinannya bisa saja membentuk pola bearish divergent. Ini masih kemungkinan ya, karena kalau dilihat secara monthly ini sudah nge-cross. Stokastiknya sudah nge-cross, jadi kalau dilihat high di sini dari segi monthly ini membuat penurunan. Walaupun di sini penurunannya tidak terlalu signifikan, cuman secara kasat mata kita bisa melihat adanya gelombang yang turun. Ya, dari dia turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Nah, ini kan kelihatan sedikit lebih rendah high-nya. Kalau dilihat dari segi candle, ini otomatis high-nya lebih tinggi. Ya kan? Jadi ada kemungkinan ini bisa aja menjadi bearish divergent. Jadi kalau ini otomatis bearish divergent, Juni berarti bisa aja beneran bearish. Jadi kalau Juni beneran bearish, ini beneran bakal luar biasa, bakal terjadi lumayan penurunannya. Tapi ini masih potensi ya, masih belum fix banget. Karena sekali lagi ini adalah monthly. Kalau monthly otomatis pasti ngelihatnya harus tahunan. Kita nggak bisa ngelihat per harian. Tapi yang penting di sini saya infokan aja, ada sedikit potensial terjadi bearish divergence secara stokastik, walaupun RSI-nya di sini masih kenceng banget dan flat di atas zona overbought. Oke, secara weekly kalau kita lihat marketnya balik lagi di 3.300-an ya, 3.300-an di sini. Sorry, sebelum saya itu, kalau kita lihat di monthly, kemarin kan saya ada katakan bahwa kalau bisa monthly-nya itu tutup di atas penutupan candle di April atau enggak di bawah 3.300 gitu kan. Memang sih dia berarti tutup di bawah 3.300, berarti ada indikasi ada sedikit tekanan bearish. Cuman karena ini mepet banget dengan close candle di bulan April, ini sedikit bermasalah sebenarnya. Literally bermasalah. Ya, jadi menurut saya sih ini kita masih belum clear jelas bagaimana prediksinya. Cuma kalau dari segi tadi stokastiknya ya, secara stokastik dan juga RSI ini sih masih lumayan tinggi. Hanya saja stokastiknya mengindikasikan adanya bearish divergent. Oke, balik lagi ke weekly. Dan kalau kita lihat weekly berarti marketnya balik lagi di dalam zona sideways-nya di sini. Ya, berarti ini adalah pure zona sideways dari XAUUSD, dari range harga 3326 sampai di harga 3235. Range yang sebesar ini adalah zona sideways-nya sebanyak 890, hampir 900 pip ya.
Ini gede banget. Berarti benar aja yang saya katakan kemarin ya. Ini breakout, kemudian tembus, kemudian ketika ini breakout, marketnya masuk lagi ke dalam. Ini berarti benar-benar terjadi false break atas bawah yang benar-benar tidak jelas. Jadi kalau sudah kayak begini, jujur rada susah dilihat. Apakah terjadi pola sesuatu di sini? Kalau dilihat secara weekly apakah ada pola? Menurut saya sih ini nggak ada pola. Ya. Justru di sini secara weekly yang saya khawatirkan adalah ini pola akumulasi. Ya. Di sini pola akumulasi karena kalau kalian tahu dari apa ya? Siklus market kalau nggak salah ya, atau nggak apa itu saya lupa namanya. Ini marketnya sudah melakukan partisipasi. Ya. Ini marketnya sudah melakukan partisipasi, otomatis marketnya akan melakukan akumulasi, kemudian marketnya akan melakukan distribusi, kemudian akan melakukan akumulasi, baru partisipasi lagi. Ya, sekarang ini adalah fase akumulasi. Jadi kalau sudah akumulasi kayak begini, di dalam market yang sudah trending selama 6 bulan terakhir, jadi kalau dilihat ini adalah marketnya mengalami partisipasi, distribusi, apalah bahasa ini saya lupa ya kan. Ini market sudah naik, kemudian sekarang marketnya ranging. Rangingnya di sini ada kemungkinannya marketnya bakal mengalami penurunan. Tapi ini sih masih jauh ya kan. Dan secara fundamental sih belum ada mengindikasikan ini marketnya bisa jauh ke bawah. Dan apakah bisa kemungkinan ini marketnya ngebuat rally base rally untuk marketnya lebih tinggi? Bisa juga. Tetapi hanya saja didukung oleh fundamental yang bagus. Tapi kalau misalnya nggak ada, bisa aja itu hanya sekedar ya udah ini marketnya mengalami akumulasi, mengalami sideways yang cukup panjang. Karena untuk sekarang sideways-nya ini sudah berlangsung selama 35 hari atau selama 5 minggu. Jadi otomatis ini tidak bisa kita prediksikan marketnya bakal naik atau turun. Kita harus benar-benar melihat secara fundamental dan juga sentimennya apakah lebih prefer naik atau lebih prefer turun. Sekarang pure ini masih menunggu, masih mengalami fase akumulasi yang sangat besar. Entah perlu ada hentakan baru, katalis yang benar-benar hebat, baru kita bisa melihat kepastian apakah di atas 3.400 atau di bawah 3.200. Ya, berarti kepastian dari segi weekly adalah 3.350 sebagai angka tengahnya. Oh sorry, sekalian aja ya 3.400. 3.400 adalah bagian atas, kemudian bagian bawah adalah 3.200. Jadi ini adalah range yang sangat besar untuk sebenarnya market melihat apakah lebih prefer condong naik ke atas atau condong untuk turun ke bawah. Jadi sebesar ini adalah yang dilihat oleh big investor. 3.400 sampai 3.200. Kalau marketnya drop di bawah 3.200, kemungkinan marketnya bakal didorong cukup jauh ke bawah sampai 3.000. Kalau break di atas 3.400, kita akan bisa trading di 3.500 bahkan lebih. Ya, jadi seperti itu. Hati-hati, ini marketnya saya katakan sekali lagi sedang mengalami masa akumulasi sideways. Apapun bisa terjadi. Jadi kalau kalian mau skip XAUUSD selama beberapa hari ke depan, mungkin kalian hanya trading pada saat news seperti NFP, CPI, kemudian FOMC atau nggak news yang lain, nggak masalah. Jadi kalau kalian ingin ambil swing untuk sekarang, jujur rada bermasalah. Jadi menurut saya hati-hati sih. Ya, saya informasikan hati-hati lagi sekali. Dari segi weekly sih ini nggak ada pola yang bisa saya tarik sih sebenarnya ya. Kalau tarik ini seperti broadening wedge ya, ini sedikit maksa karena bagian atasnya ini nggak kena. Ini rada maksa sebenarnya. Jadi saya lebih prefer tidak melihat ada polanya di sini. Kemudian dari segi daily, kemarin kalau nggak salah ada yang komen bahwa ini seperti pola bullish flag. Jujur ini tidak bisa dikatakan sebagai pola bullish flag. Kenapa? Kalau dilihat ya, memang ini adanya seperti ini ya, seperti adanya channel bergerak turun, tetapi ini tidaklah dikatakan sebagai bullish flag dari segi daily. Kenapa? Karena kalau kalian lihat berarti otomatis ini adalah tiangnya ya, ini adalah tiang dari bullish flag. Masa ada bendera yang tiangnya itu hampir sama dengan lebar bendera? Karena kalau bentuk bendera yang bagus kan seharusnya seperti ini ya.
ini tiangnya, kemudian ini adalah bendera. Di mana-mana kita kalau ngelihat terjadi suatu flag, ini pasti berbentuknya seperti ini. Kita juga kalau ada bendera yang lain, entah bendera bola, bendera kebangsaan, atau bendera apapun itu, pasti tiang lebih tinggi daripada lebar benderanya. Kalau sudah kayak begini, ini bendera maksa sih sebenarnya ya. Karena lebar bendera sudah terlalu besar, kemudian panjang benderanya pun ini sudah terlalu jauh. Karena ini sudah memakan waktu 29 hari atau enggak 41 hari ya. 29 bar daily. Ini sudah terlalu lama. Jadi menurut saya ini sudah tidak bisa dikatakan sebagai pola bullish flag lagi. Kecuali kemarin pada saat breaknya ya. Kecuali pada saat break dari dia mental 3120 di sini, kemudian marketnya breakout ke atas, itu masih prefer saya katakan sebagai bullish flag. Ya, di sini. Nah, kalau kayak begini ketika dia break di sini ya, ketika dia nyentuh kemudian break di sini per tanggal 20 Mei breakout ke atas kayak begini, ini lebih saya prefer katakan sebagai bullish flag. Tapi karena ini terlalu jauh sudah, saya nggak bisa katakan sebagai bullish flag. Oke? Dari segi daily kalau dilihat ya udah sih, dari segi daily kita punya satu immediate support yang ada di sini, yang ada di harga berapa ini? 3283 sampai 3288. Saya pakai ini aja ya, 3283. Berarti ini adalah immediate supportnya dari segi daily. Apakah ini bentuknya pivot? Kalau ini dikatakan sebagai pivot, berarti ini adalah resistennya sekarang. 3257 sampai titik bawahnya adalah di harga 3235. Tapi menurut saya sih ini sudah nggak pivot sih, karena jaraknya ini sudah terlalu jauh. Jadi menurut saya sih kalau dilihat ya, ini merupakan immediate supportnya, karena kalau kalian ngeh selama beberapa hari kemarin 3283 ini selalu dites ya kan. Memang sih secara hampat kita sudah melihat 3285, 3286 ya kan, sudah dites, di break, kemudian mental lagi naik, kemudian dites. Ini sudah terjadi ketidakjelasan di sini ya. Tetapi kita berarti lebih prefer ngelihatnya 3283, 3285, apapun itu areanya ya. 3285 juga oke, 3283 juga oke. Berarti ini pandangannya adalah daily. Ya, ini adalah pandangannya daily. Tapi kalau ini dilihat sebagai daily, masalahnya adalah kalau kalian lihat ke kiri, area 3285 ini tidak di respect yang benar. Maksudnya adalah ketika dia break ke bawah, dia breaknya itu langsung drop ke bawah. Tidak ada berlaku yang namanya breakout, retest, dan turun. Nah itu yang sedikit menjadi masalah. Sama halnya kejadian di tanggal 12 Mei kemarin ya kan. Breakout langsung turun ke bawah. Dia langsung ngejar resistance become supportnya yang di sini. Berarti kecenderungannya adalah ini berarti zona daily di 3285 bukanlah sebagai strong area supportnya. Ini hanya sebatas immediate area support ataupun support sementara. Yang dimana ini sudah dites berkali-kali. Yang berarti ini kemungkinannya adalah bisa lebih condong bergerak ke bawah. Ya, ini bisa lebih condong bergerak ke bawah karena ini sudah lemah sekali. Oke? Jadi hati-hati terjadi yang namanya drop secara signifikan ke depannya nanti. Dari segi daily, resistennya otomatis sekarang kita ada di 3257 ataupun kalian genapkan boleh ke 3360. Sini juga oke. Kemudian bagian supportnya di sini adalah di kisaran harga 3245. Ya, 3245 sampai mana? 3245 sampai 3235. Berarti sebesar ini adalah range area resistance become supportnya sekarang. Ya, jadi kalau ini nanti break di bawah 3285 secara daily, ini marketnya bisa langsung drop instan seperti kejadian kemarin tanggal 1 Mei dan 12 Mei. Nyampe-nya itu sampai 3245, 3235. Jadi hati-hati ya. Untuk masalah resisten 3360 dulu. Lewatin 3360, menurut saya sih ini bisa lanjut naik sampai ke 3430. Dan apakah berita
yang tadi di sini yang saya katakan bahwa terjadi kenaikan tarif dari segi baja bisa membawa XAUUSD kencang naik, menurut saya sih belum. Ya, menurut saya sih belum ada kenaikan ekstrim untuk sekarang. Dari segi daily secara indikator sih ini marketnya secara stokastik ya ini masih malu-malu sih ya, 71 dan 70. Kemudian dari segi RSI-nya ini masih flat di atas 50 sih untungnya ya. Jadi menurut saya sih sekalinya nanti RSI-nya drop di bawah 50 bisa mengulang kejadian kayak di tanggal 12 Mei. Dia langsung drop dan drop langsung. Nggak ada yang namanya breakout, retest, turun tuh sepertinya nggak ada. Dia sekalinya drop lagi, drop lagi. Menurut saya sih seperti itu ya. Jadi otomatis ini hati-hati. Ini marketnya masih liar. Jadi saran saya tetap hati-hati. Kalau kalian ingin trading seperti ini, saran saya cuma satu, kecilkan lotnya. Jangan pakai resiko yang kayak biasa. Menurut saya sih kecilkan aja daripada kalian kesabet atas bawah keseringan. Jadi lebih baik resikonya dikurangi atau enggak kalian boleh minggir dulu, nggak masalah. Secara H4 stokastiknya memang ini kemarin sempat naik ke zona overbought, kemudian di drop lagi dan sekarang ini masih bertahan di atas 50. Secara RSI ini sudah dalam kondisi sideways. RSI-nya sudah tidak menunjukkan gejala yang lebih jelas apakah dia mau naik atau mau turun, karena kondisinya kalau kalian lihat selama beberapa hari kemarin dari hari Rabu ya, RSI-nya naik di atas 50, berusaha sampai 60, kemudian drop sampai ke 36, naik lagi sampai 56, turun lagi sampai 40 dan ini diam. Jadi kalau sudah selama berhari-hari ini drop H4, RSI-nya nggak jelas, naik turun di sekitar angka 50, ini menurut saya sudah tidak terlalu worth it buat ada ambil posisi. Sekalian kalau dia naik di atas 60 dan 70 baru clear. Kalau dia drop sekalian sampai zona oversold itu lebih bagus lagi. Jadi otomatis indikator di H4 menunjukkan terjadi ketidakjelasan di market. Ya. Kalau di H4 apakah kita bisa pakai 3285 dari segi H4? Masalahnya adalah kalau kalian ngeh kemarin pada saat hari Kamis ya, marketnya drop ya kan, tidak merespek 3285 dan langsung instant drop. Kemudian kemarin pada saat berita keluar di 3285 masalah Trump yang bilang Cina itu melanggar, marketnya drop di bawah 3285 sampai 3276. Kemudian apa yang terjadi? Marketnya sekarang ini bergerak naik. Jadi sekali lagi 3285 menurut saya lebih prefer dikatakan sebagai daily support aja ya. Nggak ada ini H4 support, menurut saya sih ini sudah nggak ada H4 support sih. Ini sudah terlalu kondisi marketnya sudah terlalu ekstrim untuk dicari area support yang bagus ya. Kalau ini bagaimana? Kalau ini apakah 3276, 3275 bisa dikatakan sebagai area support untuk sekarang? Secara historinya ini oke lah. Ya, kenapa saya katakan oke? Ini menjadi berhenti, market ini berhenti, market ini berhenti, market ini break langsung ke bawah, ini break langsung naik, ini berhenti, ini di breakout, retest dan turun. Ini bagus banget ya. Ini salah satu support yang luar biasa bagus. Respect banget. Ya kan? Berhenti, ini breakout, hampir retest dan naik. Masalahnya cuma ini doang. Ya, masalahnya cuma ini doang nih. Nih masalahnya. Dia breakout langsung kena ini, tidak ada retest, yang ada di langsung naik. Ini yang sedikit problem nih. Jadi ada satu error di area support 3276, 3275. Jadi kalau kalian mau ambil 3276, 3275 sebagai support sekarang, ya nggak masalah sih. Ya, 3275, 3276 selaku area supportnya di H4. Ya, itu terserah kalian. Mau kalian mau pakai atau enggak, bebas. Ya, menurut saya sih ini H4 sudah kacau banget. Better saya nggak mau ngelihat di H4 sih. Dari segi H4 sih kita punya satu immediate resistance sekarang. Ada di harga 32 berapa dikit ya. 32, sorry bukan 32, 3325 ya. 3325 ini sebagai
immediate resistance yang ada di H4. Di atas itu ya udah sih langsung aja antara 3360 dengan kalau dicari lagi adalah di 3343. Jadi ini ya, di atas 3325 ada 3343, di atas itu baru sampai di daily di 3360-nya. Oke. Itu dari segi H4. Dari segi H4 mau sell atau buy, ini jujur tidak ada kejelasan. Jadi terserah kalian mau sell atau buy sih. Ya, dari segi H1 kalau mau dicari intraday apakah kita bisa untuk ambil tutup gap ke bawah? Kalau ada H1 tutup di bawah 3304 ya. Kalau ada H1 tutup di bawah 3304 itu bisa menjadi trigger marketnya bisa buat nutup gap. Apakah dengan nutup gap marketnya bisa nge-buy? Kalau dilihat sih di sini candlenya nggak begitu bagus. Ya, nggak begitu bagus. Ada peluang untuk buy sih di sini sementara nggak ada. Kalau dari segi M30 memang di sini marketnya ngambil area supply-nya di sini. Yang dimana supply ini tercipta akibat sudah ngemakan liquidity-nya di sini. Ya. Ini kan sudah ngemakan liquidity, naik, kemudian marketnya drop. Dan ini sudah kena area supply-nya, kemudian marketnya turun. Jadi otomatis kita tunggu aja kalau ada yang mau nge-sell sekalian di bawah 3304. Jadi kalau kalian ada nonton video ini marketnya turun di bawah 3304, kalian mau ambil sell tipis sampai nutup gap di 3290 kalau nggak salah ya tadi, ya oke lah. Kalau mau nge-buy di mana? Kalau ada yang mau nge-buy lagi, menurut saya selama harga di atas 3285. Jadi kalau ada yang mau nge-buy lagi ketika marketnya sudah nutup gap, area di sini M15-nya ini sih demand-nya. Ya, ini M15 ada demand-nya. Jadi kalau ada yang ide buat buy nanti tunggu marketnya nutup gap sampai 3288 sampai 85 ekstrim ya kan, terjadi pembalikan. Kalian mau nge-buy lagi naik sampai tinggi sampai di 3304 sampai area supply ini lagi juga boleh. Tapi kalau semisalnya ada market turun M30 dan H1 tutup di bawah 3285, menurut saya jangan nge-buy dulu. Walaupun secara H4 masih di atas 3275. Jadi otomatis 3275 ini adalah pergabungan antara H1, H4 dan juga di M30. Jadi ini adalah batas ya. Kalau mau nge-buy di 3285 oke, tapi kalau break di bawah 3285 hati-hati di sekitaran 3275. Jadi kalau nanti misalnya ini beneran turun sampai 3275, kalian mau ambil posisi buy nanti tunggu terjadi konfirmasi naik. Kalau terjadi konfirmasi naik, kalian boleh nanti ambil buy. Kalau misalnya nggak ada dan H4 justru nanti misalnya adalah break di bawah 3275 atau enggak H1 break di bawah 3275 seperti historinya di sini, marketnya bisa lumayan turun sampai 3265. Ya, karena kemarin news ini marketnya tertahan di 3275. Di resistance become supportnya di sini. Jadi kalau ini ke depannya marketnya turun lagi di bawah 3275, saya sih prefer buat nge-sell. Nge-sell di bawah 3275 dengan tentunya adanya breakout dan retest kalau dikasih ya. Tapi kalau misalnya ini marketnya breakout dan langsung meluncur ke bawah, itu yang berat. Target sampai mana? Bisa sampai 3245 atau kalian targetkan sampai 3250 atau nggak sampai ekstrim di 3235, terserahlah, bebas ya. Jadi seperti itu. Hati-hati ya. Ini sih sekarang marketnya OTW turun buat nutup gap. Jadi ini harap perhatikan areanya mau kemana. Apakah dia hanya sekedar nutup gap untuk naik atau dia ini nutup gap kemudian lebih condong untuk lanjut turun ke bawah. Ya, hati-hati. Oke, jadi saya rasa sekian dulu untuk analisa XAUUSD dari segi analisa fundamental dan teknikal. Dan sekarang saya ada mau kasih data dari COT seperti biasa di hari Senin. Untuk data COT terakhir untuk gold, sebenarnya di sini kalau kalian ngeh ya, kalian bisa lihat sendiri jumlah orang yang ngelong itu
semakin berkurang jumlahnya. Ya, dari yang sebelumnya 240, 37, 38, 38 turun ke 234. Dan ini orang yang nge-short juga semakin lama semakin berkurang. Dari 83.000, 77, 74, 76 menjadi naik ya kan, turun lagi 74, sekarang 59. Open interest-nya pun memang sudah sedikit naik ke 174.000. Cuman masalahnya adalah non-komersial ataupun large spekulator itu banyak yang nutup short dan ada juga yang nutup long. Tidak ada penambahan antara short atau long. Jadi otomatis marketnya bisa aja bergerak ekstrim pingpong atas bawah. Ya, secara data di sini memang short positionnya lebih banyak ditutup dibandingkan dengan long posisi. Tetapi kalau dilihat juga open interest-nya itu masih merah. Dan sedangkan untuk long non-commitment-nya ini semakin lama semakin berkurang. Yang menandakan berarti minat untuk beli itu masih belum ada. Minat untuk ngejual juga sudah mulai dilepas. Jadi kalau sudah yang nge-sell dilepas, kemudian tidak ada yang nge-buy, ini berarti marketnya sudah luar biasa bakal pingpong atas bawah. Jadi hati-hati ya. Walaupun minggu ini kita ada NFP, menurut saya ini masih menjadi kendala marketnya memberikan kita kejelasan arah mau kemana. Oke, jadi sekian dulu untuk analisa XAUSD pada hari ini. Terima kasih sudah nonton video sampai habis. Terima kasih juga sudah like, share, dan subscribe seperti biasa. Dan sampai jumpa lagi di analisa harian XAUSD selanjutnya. Bye-bye.